Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sa'diyah, NIM 1813300000245 dari kelas 4 PGSD A7, mata kuliah model-model pembelajaran di SD. Kali ini saya akan membahas tentang model pembelajaran Inquiry Based Learning dan model pembelajaran Problem Based Learning. Dalam PPT ini berisi tentang pengertian, sintak, karakteristik, kelebihan, kekurangan, persamaan, dan perbedaan. Yang pertama yaitu pengertian Inquiry Based Learning. Inquiry Based Learning adalah sebuah teknik mengajar di mana guru melibatkan siswa di dalam proses belajar melalui penggunaan cara-cara bertanya dan berpikir kritis. Selanjutnya yaitu langkah-langkah model pembelajaran Inquiry Based Learning. Yang pertama yaitu tahap orientasi. Tahap ini yaitu tahap di mana siswa pertama kali diperkenalkan terhadap masyarakat. Yang kedua yaitu tahap merumuskan masalah, melingkupi tantangan apa yang harus dicari jawabannya terkait permasalahan yang diangkat. Yang ketiga yaitu tahapan merumuskan hipotesis, yaitu guru meminta jawaban sementara atau dugaan sementara dari siswa terkait permasalahan yang dibahas bersama. Yang keempat yaitu tahap pengumpulan data, yaitu siswa diminta untuk mencari data pendukung sebagai proses pembuktian hipotesis tersebut. Yang kelima yaitu menguji hipotesis, dan yang keenam menarik kesimpulan. Karakteristik model Inquiry Based Learning. Yang pertama yaitu strategi inquiry menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Artinya, strategi inquiry menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Yang kedua yaitu seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawabannya sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan. Guru bukan sebagai sumber belajar, akan tetapi sebagai fasilitator dan motivator belajar siswa. Dan yang terakhir yaitu tujuan dari penggunaan strategi pembelajaran inquiry adalah mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis. Kelebihan Inquiry Based Learning menurut Rustiah tahun 2001. Yang pertama yaitu mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri, bersikap objektif, jujur, dan terbuka. Yang kedua, dapat membentuk dan mengembangkan self-concept pada diri siswa, sehingga siswa dapat mengerti tentang konsep dasar dan ide-ide lebih baik. Yang ketiga, memberi kepuasan yang bersifat intrinsik. Yang keempat, dapat mengembangkan bakat atau kecakapan individu. Dan yang kelima yaitu memberi kebebasan siswa untuk belajar sendiri. Kekurangan Inquiry Based Learning. Yang pertama yaitu diharuskan adanya kesiapan mental pada siswa dan perlu adanya proses penyesuaian atau adaptasi dari metode tradisional ke pendekatan ini. Selanjutnya yaitu pengertian Problem Based Learning. Problem Based Learning adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi peserta didik untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi kuliah atau materi pelajaran. Selanjutnya yaitu langkah-langkah model pembelajaran Problem Based Learning. Yang pertama yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah.
Karakteristik pembelajaran problem-based learning. Yang pertama, siswa didorong untuk mengembangkan pengetahuannya sendiri. Yang kedua, masalah yang disajikan kepada siswa adalah masalah yang otentik sehingga siswa mampu memahami masalah tersebut serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, dalam proses pemecahan masalah, mungkin saja siswa belum mengetahui sehingga siswa berusaha untuk mencari sendiri melalui sumbernya, baik dari buku ataupun informasi lainnya. Yang keempat, agar terjadi interaksi ilmiah dan tukar pemikiran, maka PBM dilaksanakan dalam bentuk kelompok kecil dengan tugas yang jelas dan penetapan tujuan yang jelas. Yang kelima, guru hanya berperan sebagai fasilitator, namun guru harus selalu memantau perkembangan aktivitas siswa dan mendorong siswa agar mencapai target yang hendak dia capai. Kelebihan pembelajaran problem-based learning. Yang pertama, pembelajaran berfokus pada masalah sehingga materi yang tidak ada hubungannya tidak perlu saat itu dipelajari oleh siswa. Hal ini mengurangi beban siswa dengan menghafal atau menyimpan informasi. Yang kedua, siswa memiliki kemampuan membangun pengetahuannya sendiri melalui aktivitas belajar. Yang ketiga, siswa terbiasa menggunakan sumber-sumber pengetahuan baik dari perpustakaan, internet, wawancara, dan observasi. Yang keempat, siswa didorong untuk memiliki kemampuan memecahkan masalah dalam situasi nyata. Yang kelima, kesulitan belajar siswa secara individual dapat diatasi melalui kerja kelompok dalam bentuk peer teaching. Dan yang keenam, siswa memiliki kemampuan menilai kemajuan belajarnya sendiri. Kekurangan pembelajaran problem-based learning. Yang pertama, PBL tidak dapat diterapkan untuk setiap materi pelajaran. Ada bagian guru berperan aktif dalam menyajikan materi. PBL lebih cocok untuk pembelajaran yang menuntut kemampuan tertentu yang kaitannya dengan pemecahan masalah. PBL kurang cocok untuk diterapkan di sekolah dasar karena masalah kemampuan bekerja dalam kelompok. PBL sangat cocok untuk mahasiswa perguruan tinggi atau paling tidak sekolah menengah. PBL biasanya membutuhkan waktu yang tidak sedikit sehingga dikhawatirkan tidak dapat menjangkau seluruh konten yang diharapkan walaupun PBM berfokus pada masalah bukan konten materi, dan membutuhkan kemampuan guru yang mampu mendorong kerja siswa dalam kelompok secara efektif. Artinya, guru harus memiliki kemampuan memotivasi siswa dengan baik. Persamaan IBL dan PBL. Yang pertama, pendekatan yang dipakai yaitu multidisipliner, yaitu pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang banyak ilmu. Yang kedua, proses penilaiannya satu waktu. Yang ketiga, berpikir kritis. Yang keempat, teknis dan sistematika pembelajarannya diarahkan guru. Yang kelima, konten pembelajaran yang diangkat yaitu masalah yang sudah ada. Yang terakhir yaitu perbedaan IBL dan PBL. Kalau IBL yaitu rangkaian kegiatan pembelajarannya menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Dan kalau PBL yaitu suatu model pengajaran dengan pendekatan pembelajaran siswa pada masalah autentik. Masalah autentik dapat diartikan sebagai suatu masalah yang sering ditemukan siswa dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.